warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara mengolah data menggunakan software Frontier 4.1. Yuk, simak tutorialnya. Baiklah, langsung saja kita mulai tutorialnya. Langkah pertama yaitu kita harus mempunyai software Frontier 4.1. Jika belum memiliki, maka kita dapat mendownloadnya di Google Chrome. Jika sudah mempunyai softwarenya, maka hal selanjutnya yang harus disiapkan adalah data yang akan dianalisis. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya dan telah menyimpannya di data D, maka kita akan buka data yang akan dianalisis. Nah, di sini kita sudah memiliki data. Yang pertama di sini ada variabel Y, X1, X2, X3, X4, dan X5. Kita harus mengcopy data ini ke sheet Microsoft Excel yang baru. Kanan copy, kemudian kita buka sheet yang baru, Ctrl New, kemudian kita paste di sini, kita paste value-nya karena kalau kita paste biasa nanti jadinya error. Nah, kemudian kalau sudah, selanjutnya kita save di mana kita menyimpan folder Frontier. Kita save, Ctrl S. Karena saya menyimpannya di data D, maka kita simpan di data D. Buka folder Frontiernya di folder Frontiernya. Kemudian ini kita ganti nama menjadi EG1 T1 Nah, jika sudah, kita bisa keluar dari Excel-nya. Kemudian, kita sudah mempunyai data yang extension-nya sudah kita ubah menjadi TXT. Maka kita menuju ke folder yang memuat software Frontier. Nah, kemudian kita buka software Frontiernya, ini yang application. Kemudian akan muncul command prompt seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kita pilih yang terminal atau T, enter. Kemudian yang kedua kita pilih 2, lalu enter. Kemudian yang berikutnya yaitu masukkan nama file yang sudah kita save tadi, yaitu di sini contohnya EG1 kemudian enter. Masukkan ini nama file yang akan keluar nantinya, nama outputnya. Di sini contohnya eg1t1.u.txt. Kemudian kita enter. Lalu pertanyaan yang berikutnya yaitu kita ketikkan 1 untuk pilih produksi karena kita akan menguji efisiensi produksi. Kemudian enter. Di sini pertanyaan berikutnya yaitu apakah terdapat variabel independen, maka kita ketikkan saja Y. Tentu saja ya. Lalu enter. Jumlah data yang dianalisis di sini ada 60 data, enter. Dan periodenya ada 1 tahun, tekan 1, enter. Kemudian kita isi lagi jumlah data yang tadi ada 60, enter. Kemudian berapa banyak variabel X-nya.
enter. Kemudian delta kita tekan saja no atau n, enter. Kemudian variabel z tidak ada, kita tekan no, enter. Kemudian yang terakhir kita tekan saja no, enter, dan selesai. Nah, kita sudah selesai mengisi command prompt-nya, maka di sini kita perlu lihat output-nya. Dalam file output ini akan memuat hasil di mana kita memperoleh data-data yang kita inginkan untuk diinterpretasikan. Di sini kita lihat instruction filenya terminal. Data filenya eg1t1-d txt. Kemudian kita lihat lagi ke bawah. Di sini terdapat hasil the final estimate. Nah, ini bisa jadi data untuk diinterpretasikan. Pada final MLE estimate, kita bisa melihat ada beta 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau beta 0 ini adalah variabel Y, sedangkan beta 1 sampai beta 5 adalah variabel X. Kemudian ada koefisien, standar error, dan T-ratio. Yang juga harus kita perhatikan di sini adalah koefisien dan T-ratio, di mana koefisien untuk mengetahui bagaimana variabel X terhadap Y apakah negatif ataukah positif. Nah, dari data ini kita bisa melihat bahwa beta 1, 2, 4, dan 5 memiliki pengaruh positif terhadap Y, sedangkan beta 3 memiliki pengaruh negatif terhadap Y. Kemudian kita lihat hasil dari T-ratio. Untuk mengukur seberapa besar pengaruhnya variabel X terhadap Y. Nah, tapi ini untuk T-ratio ini kita perlu membandingkannya dengan nilai T-tabel, di mana nilai observasi dikurangi dengan jumlah variabel. Karena di sini observasinya ada 60 dan jumlah variabelnya ada 5, maka 60 dikurang 5 sama dengan 55. Kita lihat observasi ke 55 untuk T-tabel. Kita bisa melihat T-tabel angkanya itu di Google. T-tabel di angka 55 dengan alfa 5% menunjukkan 0,6789. 0,67898. Kalau kita bandingkan dengan beta 1 atau X1 ini sebesar 0,219. Maka diartikan T-ratio lebih besar daripada T-tabel. Maka dapat diartikan bahwa X1 tidak memiliki pengaruh terhadap Y karena T-tabel menunjukkan angka 0,678 sedangkan pada X1 hanya 0,219. Kemudian yang X2 juga kurang berpengaruh karena atau tidak berpengaruh. Beta 3 atau X3 juga sama. Nah, pada beta 4 atau X4 ini memiliki nilai 0,966. Berarti T-ratio lebih besar daripada T-tabel, yang menandakan bahwa X4 sangat berpengaruh terhadap Y. Sedangkan X5 juga tidak berpengaruh terhadap Y. Di bawah beta 0 sampai dengan 5 terdapat keterangan sigma square. Sigma square ini adalah faktor di mana yang ada di dalam intern yang tidak bisa diubah-ubah.
tetapi berbeda dengan gamma. Nilai gamma adalah nilai di luar model yang mana tidak bisa diprediksi jumlahnya. Kemudian kita bisa melihat number of cross section, ada 60 data. Number of time periods ada 1 di sini, periodenya. Total number of observation ada 60 data. Nah, kemudian di sini ada juga covariance matrix. Kemudian selanjutnya di sini kita bisa melihat efisiensi perusahaan. Standar efisiensi yang baik di sini adalah 0,7. Nilai dari frontier ini semakin mendekati 1, maka dikatakan semakin bagus dan semakin sangat efisien. Sekian dari tutorial yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.